Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Syukur Ahmadani dengan NPM 2140302059. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang sudah saya kumpul tentang di mata kuliah mesin AC. Berjudul Pemodelan Sistem Kendali Motor Induksi 3 Fasa menggunakan pengendalian NOR fuzi melalui metode Direct Torsi Control. Baik, metode yang digunakan adalah metode dinamis motor induksi 3 fasa. Motor induksi terdiri atas dua elemen, yaitu stator atau bagian konstruksi yang diam, lalu rotor, bagian dan konstruksi yang bisa berputar. Motor induksi bekerja ketika lilitan stator dialiri arus AC yang akan membangkitkan medan magnet di sekitar kumparan. Kemudian medan magnet akan menggerakkan batang rotor. Berdasarkan dari motor induksi merupakan mengalirkan medan magnet yang dapat berputar guna salurkan ke aliran gas di antara stator dan rotor. Baik, di sini ada gambarnya dari gambar rangkaian ekuivalen motor induksi. Suatu motor induksi dengan model dinamis dalam rangka acuan stasioner, biasa disebut stasioner referensi frame, dapat diakui sebagai persamaan 1-4 voltex equities. Di sini ada flux equitiesnya, bisa dilihat. Adapun dari jabaran rumus di atas bisa dijelaskan ke dalam wujud matris yang diperlihatkan pada persamaan 5, 6, dan 7. Seperti di gambar ini. Bisa dilihat. Ini saya perjelaskan lagi. Lanjut, 2. Direct Torsi Control atau DTC. Kerangka dari DTC tersendiri dari atas dua bagian pengaturan heater sesi. Yang pertama yakni pengaturan flux stator guna menetapkan lama durasi faktor tenaga aktif yang menggerakkan flux stator sepanjang dari lintasan referensi serta pengaturan torsi guna menempatkan lamanya durasi faktor tegangan 0 yang menyangga torsi motor ada dalam batas torsinya yang sudah ditetapkan oleh histeresis torsi. Gambar 3 mendeskripsikan blok diagram direct torsi control, di mana dalam blok DTC didapati berbagai subblok, yakni blok estimator, blok komparator, blok switching, serta blok inverter. Bisa dilihat di bagan ini, di gambar ini, blok diagram DTC ini. Baik, DTC merupakan kontrol sumber dari stator flux pada rangkaian referensi stator. Tetap memakai kontrol langsung dari switching inverter. Landasan dari DTC yakni perubahan torsi sebanding dengan slip di antara flux stator dengan flux rotor. Dalam keadaan flux bocor, stator tetap kondisi perubahan yang signifikan cepat
Flux rotor relatif tidak mengalami perubahan yang cepat, justru dari torsi elektromagnetik yang bisa diciptakan melalui putaran flux stator sebagai arah torsi. Torsi juga memerlukan flux control secara bersamaan dan didoplep di diarai melalui pengaturan langsung dari tegangan stator dari terjadinya respon error torsi dan flux. DTC lazimnya dipakai sesuai dengan faktor tegangan, di mana hal ini digunakan merawat torsi serta flux stator berdasarkan dua arah histeresisnya. Flux stator bisa sekejap mempercepat ataupun memperlambat ketika memakai faktor tegangan stator yang cocok. Guna menempatkan putaran dari stator bisa dipakai persamaan tegangan stator pada kerangka stator referensi dan bisa disaksikan dalam persamaan kolom 8 dan 9. Seperti ini. Maka flux linkage pada koordinat stator reference frames dihitung melalui persamaan 10 dan 11. Sehingga besaran flux stator dilihat pada persamaan 12 dan 13. Mungkin seperti ini. Saya akan melihatkannya. Pemodelan sistem kendali 3 fase induction motor speed menggunakan kontrol neo fusi melalui metode DTC. Mungkin ini dia akan saya perlihatkan di 12 dan 13. Adapun persamaan torsi elektromagnetik dihitung dengan persamaan 14. Dia ini di frekuensi listrik dihitung melalui persamaan 15 dengan diferensialkan sudut faktor flux rotor yakni ini ya, bisa dilihat. Persamaan kecepatan rotor dihitung dengan persamaan di titik 16. Ini dalam metode DTC di controller dipakai guna mengatur adanya kesalahan flux serta torsi di daerah histeresisnya agar bisa sinkron dengan flux referensi serta torsi referensi memakai komparator histeresis. Dalam kesalahan flux dilahirkan dua nilai histeresis yakni -1 atau 1. Dan dalam kesalahan torsi dilahirkan tiga nilai histeresis yakni -1, 0, dan 1. Adapun nilai kesalahan dari flux serta torsi diraih melalui persamaan titik 17 dan titik 18. Ini algoritma pertunjukan faktor tegangan inverter dalam DTC guna diaplikasikan di motor induksi berdasarkan pada nilai yang berasal dari flux serta torsi histeresis dan juga nilai dari sektor flux stator. Adapun aturan dalam penentuan tegangan pada switching table yang diperlihatkan oleh tabel 2 di bawah ini. Oke. Dari tabel 2 switching table. Mungkin ini bisa dilihat tabelnya. Nilai sektor flux starter didapatkan pada persamaan titik 19 di bawah ini. Salah satu teknik penyaklar terhadap inverter VCI bisa disebut, dapat dipresentasikan melalui teknik switching SVP
SPWM. Teknik tersebut mampu menciptakan sejumlah 8 faktor tegangan di mana terdiri atas 6 faktor tegangan aktif serta 2 faktor dengan tegangan yang bernilai 0. Adapun faktor membentuk bidang heksalogan yang tampak seperti pada gambar yang terlihat di gambar 4 SPPWM membagikan tegangan dengan periode sampling tertentu terhadap inverter. Perpaduan dari faktor tegangan berdasarkan pada tabel vektor tegangan switching table yang disajikan dalam tabel 2. Tegangan ini dipakai guna memicu dari komponen switching. Mungkin ini blok diagramnya. Gambar vektor tegangan inverter serta sektor flux. Dari tabel 2 yang tadi sebelumnya menyatakan korelasi di antara vektor tegangan inverter dengan sektor flux stator pada voltage source inverter VCE ada sejumlah 8 nilai faktor tegangan di mana terdiri atas 6 faktor tegangan yang bernilai bukan 0, V1, V2, V3, V4, dan V5 sampai V6, serta 2 jumlah faktor tegangan yang bernilai 0, V0 dan V7. Adapun SVPM memiliki prinsip kerja di mana saat ada 2 tegangan seperti di dalam sektor 1, 0 derajat atau min 60 derajat. Yang tampak pada gambar 4, jadi kemudian dari tegangan 0 yakni V0 dan V7 dipakai guna menghasilkan T0 dari beberapa kombinasi atau gabungan faktor tegangan itu. Selanjutnya diraih nilai periode switching lewat persamaan 20.20 sampai 24 yang dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin ini. Untuk melihat gambar faktor referensi dalam gabungan atau kombinasi kedua faktor tegangan SPWM bisa ditunjukkan dengan gambar 5 di bawah ini. Mungkin ini saya akan perjelaskan lagi, diperbesar. Mungkin bisa dilihat. 2 masuk PID controller. PID adalah kombinasi yang berjumlah 3 mode, yakni mode proportional, bisa disebut P, integral I, serta derivatif D. Sebab mode I bisa menimbulkan kelambatan dari respon sistem, maka yang bisa dilakukan adalah menggabungkan dengan metode D. Adapun wujud dari general sistem kendali PID dapat dilihat dalam persamaan 25 sampai titik 27. Gambar 26, gambar 6 merupakan diagram blok sistem kendali PID. Ini titik di 25. Pemodelan sistem kendali 3 fasa induktor motor speed menggunakan kontrol minute fusi melalui metode BTC. Ataupun pada wujud persamaan lain yang bisa ditulis seperti ini. Yang tadi di titik 26 sampai titik 27. Dengan kendali sistem diagramnya di titik 28. Di gambar 6, diagram blok sistem kendali PID.
Salah satu metode tuning PID adalah metode tuning Zine, Zn, Gain yang membuat kondisi berosilasi adalah Gain, Ku, dan periode osilasi satu gelombang penuh merupakan Pu. Nilai Ku serta Pu dipakai guna memperoleh nilai Kp, Ki, serta Kd. Aturan tuning Zn digambarkan dalam tabel 3 seperti di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya. Neurofusi control, sistem hibrida dari kombinasi logika fusi, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, serta artificial intelligence yang lainnya telah marak dan dalam jumlah banyak dipakai serta dikembangkan guna mengatasi beberapa persoalan yang berhubungan dengan optimalisasi. Pada gambar 7 seperti di bawah ini menunjukkan adanya struktur controller neofusi. Mungkin ini saya perjelaskan lagi sedikit. Bisa dilihat. Gambar 7 struktur controller neofusi dengan 2 masukan. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa controller NF adalah sistem hibrida dengan kombinasi konsep dari logika fusi dan jaringan saraf tiruan JST. Pada gambar 7 memperlihatkan model atau sketsa dari controller neofusi. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa pada struktur neofusi ada 2 jumlah terhadap, yakni forward progations serta backward progations. Baik, mungkin sampai di situ saja. Jika ada kesalahan kata dalam pembawaan presentasi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.